Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1766 sampai bab 1770. Ketika Wang melihat pemandangan ini, dia patah hati, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Belakangan, Tuan Wang dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang dari organisasi Perang Merah ini tidak berjalan menuju ruang rahasia tempat mereka bersembunyi, melainkan pergi ke arsip di lantai 2. Tidak, Tuan Wang tiba-tiba menyadari sesuatu. Orang-orang ini ada di sini untuk mengambil arsip rahasia kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Saudari Hua. Tuan Wang berkata, Saudari Hua, Anda bersembunyi di sini dulu, dan saya akan memimpin orang untuk menghentikan mereka. Tetapi dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa menghentikan mereka dengan hanya beberapa orang yang tersisa? Saudari Hua khawatir, jelaskan. Tuan Wang berkata, kita bisa menundanya sebentar, selama kita menunggu sampai bala bantuan tiba, tapi kita tidak boleh membiarkan mereka mengambil file rahasianya. Dengan itu, Tuan Wang membawa semua orang dan bergegas keluar. Saudari Hua berpikir sejenak dan mengikuti. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan musuh-musuh ini, mereka telah memutuskan untuk menggunakan nyawa mereka untuk melindungi file rahasia ini. Ketika Wang dan yang lainnya bergegas ke arsip, ini masih satu langkah terlambat. Orang-orang dari organisasi Perang Merah telah memeriksa arsip dan tampaknya menemukan apa yang mereka cari. Para prajurit organisasi Perang Merah semuanya mengenakan seragam merah. Hanya ada satu, mengenakan bros bintang emas yang sangat mempesona di bagian dada jas merahnya. Jelas sekali bahwa dia adalah pemimpin organisasi Perang Merah tersebut. Saat ini, pemimpin Bros Venus sedang memegang dokumen di tangannya, menjuntai dengan santai. Ketika dia melihat Wang dan yang lainnya bergegas masuk, dia terkekeh, melepas helmnya, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang kurang lancar, "Oh, ternyata masih ada beberapa orang tua yang belum meninggal. Kamu tua, lemah, sakit dan orang cacat juga, apakah Anda ingin menghentikan saya?" Wang berkata, "Letakkan barang-barang yang bukan milik Anda." "Haha, Pak Tua, kamu benar-benar pandai bercanda. Apa menurutmu aku akan mendengarkanmu?" kata Venus Broch. Karena itu, pemimpin Bros Venus berdiri dan bersiap untuk pergi. Tuan Wang, Saudari Hua dan yang lainnya tentu saja tidak setuju. Mereka menghalangi jalan pemimpin Bros Venus. Yang terakhir mencibir dan melambai ke bawahan di sebelahnya. Bawahannya datang dan memukul balik Wang, Saudari Hua dan yang lainnya dengan 3 pukulan, 5 pukulan, dan 2 pukulan. Meskipun orang-orang di saluran kedua, termasuk Tuan Wang dan Saudari Hua, semuanya memiliki tingkat kultivasi tertentu. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi dan jauh tertinggal dibandingkan dengan orang-orang di organisasi Perang Merah. Bunuh mereka semua dan tangani mereka semua. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pemimpin itu pergi membawa file rahasia. Hanya 3 atau 5 anak buahnya yang mengikuti pemimpinnya. Orang-orang lainnya mengalir ke bawah, bersiap untuk membunuh semua orang di bagian kedua. Tuan Wang, Saudari Hua, dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pemimpin Bros Venus mengambil dokumen rahasia itu. Kemudian, Wang, Saudari Hua, dan orang lain di jalur kedua semuanya ditarik ke tanah. Ketika mereka naik, mereka kebetulan melihat sebuah helikopter dengan tanda organisasi Perang Merah terbang. Di alun-alun pangkalan, orang-orang di lorong kedua berkumpul. Beberapa tentara dari organisasi Perang Merah memegang berbagai senjata di tangan mereka, bersiap untuk membunuh Wang dan yang lainnya. Tepat ketika anggota organisasi Perang Merah hendak membunuh Wang dan yang lainnya, seorang pria tiba-tiba menyerbu masuk. Kemudian, kilatan lampu hijau terlihat, dan selusin prajurit tingkat Suan dari organisasi Perang Merah semuanya terbunuh dalam sekejap. Sebelum Wang dan yang lainnya sempat bereaksi, seorang pria parubaya telah muncul di depan mereka. Itu tidak lain adalah Lin Long dari bagian pertama. Semua orang sangat gembira melihat bahwa itu adalah milik mereka sendiri. "Oh, Tuan Lin Long,
Anda akhirnya sampai di sini, kata Tuan Wang. Semuanya, kamu baik-baik saja, Lin Long bertanya. Tuan Wang tidak punya waktu untuk bersikap sopan dan segera berkata kepada Lin Long. Tuan Lin Long, mereka memiliki pekerjaan solo rahasia dan mereka mengambilnya. Helikopter mereka baru saja pergi. Setelah mendengar berita itu, Lin Long mengerutkan kening dan buru-buru menelepon. Menelepon? Kita harus menghentikan helikopter itu, kata Lin Long melalui telepon. Di sini, saat Lin Long meletakkan teleponnya, orang lain masuk. Itu Ye Chong, dia buru-buru bergegas, tapi dia masih selangkah terlambat dan datang terlambat. Tuan Ye, Anda di sini juga, Tuan Wang sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa Ye Chong begitu cepat. Lin Long melihat Ye Chong dan sedikit mengangguk. Ye Chong berkata, ternyata itu Tuan Lin Long. Tampaknya Tuan Lin Long mengambil tindakan dan masalahnya harus diselesaikan. Tuan Ye terlalu sopan, Lin Long masih terlihat sangat bisnis. Ye Chong bertanya pada Tuan Wang di sebelahnya, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Wang menghela nafas dan menceritakan apa yang terjadi. Sebelum dia selesai berbicara, telepon Lin Long berdering. Berita datang melalui telepon bahwa helikopter organisasi Perang Merah telah ditembak jatuh. Namun, helikopter tersebut meledak dan arsip rahasia di tangan mereka dibakar dan mereka tidak dapat mendapatkannya kembali. Saudari Hua berkata, merupakan suatu berkah bahwa file rahasia ini tidak diambil oleh musuh. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. Mereka mungkin menggunakan ponsel mereka untuk mentransfer isi file tersebut ke Out, Ye Chong juga setuju dengan ide Lin Long. File rahasia ini mungkin sudah beredar. Kemudian, Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, file macam apa ini? Apakah organisasi Perang Merah layak mengerahkan begitu banyak pasukan untuk memperjuangkannya? Biasanya, Ye Chong tidak suka ikut campur dalam urusan usil seperti itu. Namun, kali ini, Ye Chong tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan misi 3 tahun lalu dan dengan dirinya sendiri. Jadi Ye Chong ingin bertanya dengan jelas. Tuan Wang berkata, ini adalah file tentang misi rahasia 3 tahun lalu. Sebenarnya, saya tidak tahu isinya secara spesifik. Setelah mendengar ini, Ye Chong sudah siap secara mental, tapi hatinya masih tergerak. Benar saja, semuanya ada hubungannya dengan kejadian 3 tahun lalu itu, dan dengan diriku sendiri. Apa yang terjadi dengan misi 3 tahun lalu? Ye Chong bertanya dengan sadar. Tuan Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu tentang ini. Tampaknya pada levelnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang misi itu. Namun, Ye Chong memperhatikan bahwa Lin Long mengerutkan kening dan tidak berbicara. Jelas sekali dia mengetahui sesuatu di dalam. Ye Chong memandang Lin Long, Tuan Lin Long, Anda pasti tahu sesuatu kan? Lin Long tetap diam. Melihat Lin Long sepertinya tidak mau mengatakan apapun, Ye Chong bersiap menggunakan mata Dewa Naga pada Lin Long. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting baginya. Namun, Ye Chong tidak yakin mata Dewa Naga akan efektif. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lin Long tidak terduga, dan dia juga merupakan eksistensi tingkat master, bahkan lebih kuat dari Xuan Yuseng. Ye Chong hanya bisa mencobanya, dan tepat ketika Ye Chong menarik napas dan bersiap meluncurkan mata Dewa Naga ke Lin Long. Tanpa diduga, Lin Long melirik Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, saya tidak tahu banyak tentang masalah ini, tapi saya bisa memberitahu Anda. Ini di luar dugaan Ye Chong. Kemudian, Lin Long meminta Tuan Wang untuk mengatur ruang rahasia untuk mereka. Ruang rahasia di mana mereka tidak akan diganggu dan orang luar tidak dapat menguping. Keduanya masuk, menutup pintu, dan duduk di meja. Di depan mereka, masing-masing menaruh secangkir teh. Ye Chong mengamati Lin Long secara diam-diam. Dilihat dari penampilan Lin Long, pihak lain sepertinya tidak mengetahui bahwa dia adalah anggota operasi 3 tahun lalu. Dan Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, diam-diam menunggu cerita Lin Long. Lin Long mengambil cangkir teh, menyeka busa teh di atasnya, menyesapnya, lalu berkata perlahan, saya ingin tahu apakah Tuan Ye pernah mendengar tentang cara hantu. Cara hantu, Ye Chong belum pernah mendengarnya, dikatakan. Lin Long melanjutkan, Ghost Road adalah organisasi yang sangat misterius yang ada di dunia. Sejauh ini belum ada yang menemukan markas mereka.
orang-orang. Di Ghost Road, dengan kata lain, mereka bukan lagi manusia, mereka adalah hantu. Mereka memiliki kekuatan jahat yang sangat berbahaya. Kekuatan ini berbeda dari kekuatan seni bela diri manusia, dan lebih seperti kekuatan dari neraka. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa metode pembunuhan jahat yang dilihatnya seharusnya berasal dari jalan hantu. Adapun organisasi Perang Merah dapat memiliki kekuatan Kido, pasti ada hubungannya dengan Kido. Lin Long berkata, jalan hantu muncul 300 tahun yang lalu. Sejak kemunculannya, ia tidak sesuai dengan dunia seni bela diri. Orang-orang di jalan hantu ingin menduduki dunia, mengubah dunia lagi, dan mendorong semua manusia ke dalam dunia, Ghostway. Ini adalah apa yang diharapkan Ye Chong, karena dalam The Legend of the Dragon God, karya Ye Chong, tidak disebutkan cara hantu. Oleh karena itu, Ghost Road seharusnya menjadi produk beberapa ratus tahun terakhir. Lin Long melanjutkan, tapi untungnya, sejumlah besar master elit di dunia seni bela diri bergabung untuk mengalahkan Kido. Kemudian, Kido menghilang. Seolah-olah mereka telah menghilang. Sebenarnya, mereka tidak menghilang, mereka hanya bersembunyi. Bersiaplah untuk membuat kembali kapan saja, tetapi tidak ada yang dapat menemukannya, faktanya. Saluran pertama, termasuk banyak sekte top di dunia seni bela diri, diam-diam menyelidiki informasi tentang Ghost Dao. Selama bertahun-tahun, saya juga menemukan beberapa petunjuk tentang cara hantu. First Channel telah melakukan banyak survei dan penelitian. Setelah diteliti dan diselidiki, kami menemukan bahwa sebenarnya hantu tidak pernah hilang, hanya tersembunyi di dunia. Hantu ada di berbagai penjuru dunia. Kekuatan-kekuatan besar di banyak negara memiliki hantu yang menyusup ke dalamnya. Orang-orang ini seperti mata-mata, menyembunyikan diri seperti orang biasa dan membuatnya sulit ditemukan. Setelah mengatakan ini, Lin Long berhenti dan menyesap teh. Ye Chong tidak berbicara, diam-diam menunggu Lin Long mengatakan apa yang ingin dia katakan. Benar saja, Lin Long melanjutkan, 3 tahun lalu, seorang pria yang sangat berkuasa di ibu kota mengorganisir misi untuk mencari benda kuno di gunung yang dalam dan hutan tua di perbatasan antara Mingnan dan Myanmar. Lin Long mendengarkan Ye Chong dengan cepat. Jatuh ke dalam ingatannya lagi, dia masih ingat saat itu sore yang cerah. Di persimpangan Mingnan dan Myanmar ada Siwandasan. Cuaca di sini lembab dan panas sepanjang tahun, hutan hujan lebat, dan banyak serangga beracun di hutan. Ye Chong dan sekelompok tentara memasuki salah satu dari 100.000 pegunungan, termasuk teman baiknya dari desa yang sama, Qin Zhengxing. Qin Zhengxing juga merupakan suami Tang Men dan saudara ipar Tang Chun. Mereka mengira misi ini akan sederhana, dan semua orang dengan senang hati mengikuti rute menuju gunung. Kemudian, saya menemukan sebuah gua rahasia di pegunungan. Ye Chong masih ingat bahwa mereka sangat bersemangat saat memasuki gua. Namun, tidak ada yang menyangka sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi beberapa menit kemudian. Gua itu tidak dalam, dan ada bau apek yang abadi di dalamnya. Semua orang dengan cepat mencapai bagian terdalam gua. Ini adalah ruangan batu. Ruangan batu tersebut dikelilingi oleh ruang kosong. Terdapat beberapa pilar aneh di sekitarnya, dan di tengahnya terdapat benda bulat yang bentuknya seperti altar. Pesan kepada mereka mengatakan bahwa apa yang mereka cari ada di sini. Namun semua orang memeriksa pukulannya dengan hati-hati dan tidak dapat menemukan sasarannya. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Seorang tentara tiba-tiba berteriak ketakutan. Suara itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Bahkan jika Ye Chong memikirkannya sekarang, dia masih merasa menyeramkan. Jeritan itu bergema di ruang batu, membuat gendang telinga semua orang sakit. Kemudian, bayangan gelap melintas, dan prajurit yang berteriak itu mati. Dan seluruh darahnya mengalir ke altar. Kemudian, saya mendengar suara, klik, 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 dan altar tampak bergerak. Ketika Ye Chong hendak melangkah maju untuk melihat lebih dekat, sebuah batu jatuh entah dari mana dan mengenai kepala Ye Chong, membuat Ye Chong pingsan. Sebelum Ye Chong pingsan, dia mendengar semburan jeritan yang menyedihkan. Dan pemandangan terakhir yang dilihatnya adalah beberapa sosok hitam yang bergerak maju mundur, membantai tentara di sekitarnya. Saya tidak tahu berapa lama,
tapi ketika Ye Chong bangun lagi, semua orang di sekitarnya sudah mati. Dahi Ye Chong berdarah saat dia terkena batu, tapi ini juga menyelamatkan nyawanya. Orang-orang berbaju hitam mengira Ye Chong sudah mati, jadi mereka tidak membunuhnya. Dan lainnya, termasuk Qin Zhengxing, tidak seberuntung itu. Tubuh Qin Zhengxing berada di kaki Ye Chong. Ye Chong sangat ketakutan hingga dia melupakan kesedihannya sejenak. Dan kemudian, Ye Chong menemukan bahwa Qin Zhengxing sedang memegang liontin giok yang sangat aneh di tangannya. Itu adalah liontin giok berbentuk naga dengan warisan Dewa Naga, yang kemudian dikenakan Ye Chong di lehernya. Ye Chong meletakkan liontin giok itu dan melihat sekeliling untuk melihat apakah tidak ada orang yang hidup, jadi dia bergegas pergi. Kemudian, Ye Chong kembali ke zona perang karena misinya mengalami kerugian besar dan tidak menghasilkan apa-apa. Ye Chong tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Terlebih lagi, prajurit kecil seperti dia pada saat itu dengan cepat dilupakan. Saat itu, banyak orang mengira seluruh pasukan telah musnah dan tidak ada yang selamat. Belakangan, sebagai prajurit kecil biasa tanpa koneksi atau latar belakang, Ye Chong secara alami tidak mengalami perkembangan, jadi dia harus pensiun. Setelah itu juga Ye Chong secara tidak sengaja memulai warisan Dewa Naga. Lalu, kata-kata Lin Long segera membuyarkan ingatan Ye Chong. Lin Long berkata, sebenarnya, misi itu adalah konspirasi yang lengkap. Konspirasi apa? Ye Chong bertanya dengan heran. Tembakan besar itu sebenarnya dari Ghost Road, kata Lin Long. Ye Chong tercengang, apakah dia dari alam hantu? Ye Chong tahu mengapa Lin Long memberitahunya begitu banyak hal tentang alam hantu. Lin Long mengangguk dan berkata, ya, jalan hantu sepertinya telah menemukan senjata yang hebat. Rumor mengatakan bahwa jika kamu mendapatkan benda ini, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh dunia seni bela diri, dan benda ini ada di Mingnan dan 100.000 pegunungan diserahkan kepada Burma. Itulah gua tempat misinya. Para prajurit itu bilang mereka sedang mencari sesuatu. Tapi mereka hanya akan mengorbankannya, karena senjata tajam ini memerlukan pengorbanan manusia untuk mendapatkannya, dan itu jagoan besar, sebagai anggota jalan hantu, berpura-pura mengirim tim orang untuk pergi ke sana untuk melakukan misi, tetapi kenyataannya dia akan mati. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya memahami garis besar masalah ini. Sepertinya sosok hitam itu adalah orang-orang dari alam hantu. Bayangan itu membunuh semua orang, dan darah menyebabkan altar berguncang. Jika tebakanmu benar, senjata ini seharusnya adalah liontin giok berbentuk naga, atau warisan Dewa Naga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Dewa Naga legendaris adalah senjata tajam yang mampu menghancurkan dunia seni bela diri ini. Namun, untuk beberapa alasan, benda ini berakhir di tangan Qin Zhengxing, dan kemudian diperoleh oleh Ye Chong. Lin Long melanjutkan, namun, jalan hantu kembali tanpa hasil, dan mereka tidak menemukan apapun. Tentu saja mereka tidak menemukannya. Ye Chong mendengus dalam hati, karena benda itu ada di tangannya. Kemudian, Ye Chong bertanya dengan marah, di mana yang disebut pukulan besar? Lin Long berkata, tembakan besar ini masih di posisinya. Dia tidak tahu bahwa dia telah diekspos, dan kami mengambil keuntungan darinya. Ini adalah rencana yang berlawanan dengan intuisi untuk mendapatkan berita penting. Ye Chong mengangguk, dan dia sudah memahami keseluruhan kejadian. Lin Long melanjutkan, sebenarnya, saya mengetahui sesuatu tentang dokumen rahasia itu. Selama misi itu, satu orang selamat, hal ini dicatat dalam dokumen rahasia. Jika saya benar, saya kira jika demikian, orang-orang di alam hantu itu adalah sebenarnya mencari orang yang selamat ini. Ye Chong menyentuh hidungnya dan bertanya, apakah kamu tidak tahu siapa yang selamat? Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tidak heran kalau Ye Chong adalah hanya seorang prajurit kecil biasa pada awalnya. Orang-orang setingkat Lin Long tidak tahu bahwa Ye Chong juga normal, Yi Kuyu. Bahkan atasan langsung dan kawan-kawan yang menangani formalitas bagi para penyintas pada saat itu tidak memiliki kesan terhadap prajurit ini. Jika organisasi Perang Merah tidak mengambil tindakan kali ini, saya khawatir masalah ini sudah lama terlupakan, kata Lin Long. Implikasi Lin Long adalah bahwa file rahasia tersebut dapat mengungkap identitas Ye Chong.
Dan sekarang file rahasia telah dihancurkan, tidak ada bukti sama sekali. Ye Chong diam-diam menghela nafas lega. Namun, meski Lin Long tidak dapat menemukan Ye Chong, diperkirakan organisasi Perang Merah dan Jalan Hantu sudah mengetahui identitas Ye Chong. Ye Chong terus bertanya, "Saya sangat penasaran, sudah 3 tahun sejak ini terjadi, mengapa orang-orang dari Ghost Road mulai mencari orang yang selamat ini?" Lin Long berkata, "Itu bukan karena apa yang terjadi 2 hari yang lalu." Sebelumnya, 2 hari, Ye Chong cukup penasaran, apa yang terjadi? "Apakah Tuan Ye tidak merasakannya?" tanya Lin Long. Kemudian, Lin Long menggelengkan kepalanya dengan mengejek dan berbisik, "Tidak heran, kekuatanmu tidak cukup." Meskipun suaranya sangat rendah, Ye Chong masih mendengarnya. Lin Long menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan sedikit malu. Dia dengan cepat berkata, "Sesuatu terjadi 2 hari yang lalu. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus di bumi, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Namun, orang-orang di atas level Grandmaster seharusnya merasakannya." Setelah mendengar ini, Ye Chong dengan cepat menyentuh hidungnya lagi untuk menutupi rasa malunya. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dibicarakan Lin Long. Pada saat itulah liontin giok berbentuk naga menyelamatkannya dan menyebabkan keributan. Tapi Ye Chong tidak menyangka hal itu akan menarik perhatian seluruh bumi. Tapi itu juga masuk akal. Master yang bisa mencapai level master sangat sensitif terhadap sedikit fluktuasi kekuatan. "Jadi, maksudmu fluktuasi kekuatan ini menarik perhatian Ghost Road?" Ye Chong bertanya. Lin Long mengangguk dan berkata, "Ya, menurut informasi yang kami terima, Ghost Road percaya bahwa kekuatan yang berfluktuasi ini adalah senjata tajam yang selalu mereka inginkan. Setelah misi awal selesai, Kido tidak menemukan apapun, jadi dia mengira itu hanya legenda, jadi dia menyerah. Mereka tidak tahu bahwa benda ini sebenarnya diperoleh oleh Ye Chong. Namun, 2 hari yang lalu, orang yang berkuasa di alam hantu tiba-tiba merasakan kekuatan tersebut. Sehingga ia yakin bahwa senjata tajam tersebut bukanlah legenda, melainkan benda nyata, dan telah dibawa pergi. Oleh karena itu, Kido kini berusaha sekuat tenaga untuk menemukan satu-satunya yang selamat. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang saluran kedua dan mengambil file rahasia. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Ye Chong mengerutkan kening. Jika identitasnya tersebar, dia tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi teman dan keluarga di sekitarnya juga akan berada dalam bahaya. Lin Long berkata, "Tuan Ye, saya memberitahu Anda rahasia ini hari ini karena saya ingin meminta bantuan Anda. Anda ingin saya menemukan Raja Setan Merah dari organisasi Perang Merah, kan?" Ye Chong sudah menebak dia. Lin Long mengangguk. Sekarang organisasi Perang Merah tampaknya telah bersatu dengan Jalan Hantu, dan identitas saya memang tidak cocok untuk diselidiki. Tuan Ye adalah yang paling cocok. "Oke, saya akan pergi ke sana meskipun Anda tidak melakukannya. Beritahu aku," kata Ye Chong. Kedua belah pihak menyelesaikan rinciannya, dan Ye Chong memutuskan untuk berangkat sore itu ke markas organisasi Perang Merah Maois. Bagaimanapun, hal ini terkait dengan keselamatan pribadinya dan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Di bawah pengaturan Lin Long, Ye Chong terbang langsung ke negeri Mao. Dia akan mencari Adapalin dan bertanya apa yang terjadi dengan Jalan Hantu itu. Markas organisasi Perang Merah berada di Gunung Nirbas. Di kaki Gunung Nirbas terdapat sebuah kota kecil. Setelah penerbangan setengah hari, Ye Chong tiba di kota kecil ini. Terakhir kali Ye Chong datang ke sini adalah karena dia melarikan diri, dan dia bertemu dengan seorang anak bernama Ubah pada saat itu. Saat pergi, Ye Chong menyerahkan Ubah kepada Natasha dari keluarga Browning. Kota kecil ini sangat kuno, dan jalanannya dilapisi batu biru. Meski tidak makmur, namun tetap menjadi tempat yang sangat terkenal di daerah setempat. Lingkungan ekologi kota ini sangat baik. Sambil berjalan di jalan raya, sesekali Anda dapat melihat beberapa hewan liar yang lalu lalang di kota. Masyarakat tidak terkejut dengan hal ini. Hewan liar ini hidup rukun dengan manusia dan sering menjadi tamu di piring masyarakat setempat. Pakaian masyarakat setempat sangat khas, yaitu jenis jubah panjang yang sangat kuno dan berwarna-warni. Wanita juga mengenakan syal sutra yang indah. Oleh karena itu,
Pakaian Ye Chong seperti sebuah anomali di sini, menarik banyak perhatian. Ye Chong berdiri di kota kecil, memandangi pegunungan Nirbas yang menjulang tinggi di kejauhan. Saat ini, dia sedang berpikir apakah akan langsung mendaki gunung, meraih kepala Adapalin dan menanyainya, atau mencari cara untuk menyelinap masuk. Saat ini, Ye Chong mendengar percakapan orang yang lewat. Oh, sayang sekali, bukan begitu? Gadis cantik seperti itu sebenarnya ingin bertunangan dengan tuan muda kedua organisasi Perang Merah. Aku tidak tahan. Hei, kurasa dia pasti punya telah dipaksa. Ya, namun, organisasi Perang Merah memang sangat merajalela akhir-akhir ini. Iya, kudengar mereka memesan seluruh Green Hotel hari ini hanya untuk mengadakan upacara pertunangan. Saya memperkirakan adegan itu pasti terjadi sangat istimewa, spektakuler. Saya sangat ingin melihatnya. Haha, jika kamu tidak ingin mati, kamu boleh pergi. Kudengar mereka menaruh 2 beruang hitam di pintu. Siapapun yang bisa lewat tanpa dibunuh oleh beruang hitam bisa masuk dan berpartisipasi dalam perjamuan. Jangan bercanda. Itu hotel termewah di daerah kaya, dan kita tidak mampu membelinya. Keduanya berjalan pergi sambil berbicara. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia punya ide. Dia berencana pergi ke Green Hotel dulu. Kota ini jelas memiliki daerah miskin dan daerah kaya. The Green Hotel adalah hotel termewah dan terlezat di kawasan kaya. Ye Chong pernah membawa Ubah ke restoran ini, dan restoran ini memang sangat mewah. Kota ini tidak besar, dan Ye Chong butuh 20 menit untuk tiba di pintu hotel. Seperti yang dikatakan kedua pejalan kaki sebelumnya, saat ini sebenarnya ada 2 beruang coklat setinggi 2 meter yang diikat di pintu masuk Green Hotel. Jelas sekali, kedua raksasa ini sangat tidak senang dirantai di sini. Mereka sangat pemarah dan memperlihatkan gigi serta cakarnya kepada orang yang lewat. Orang-orang di sekitarnya ketakutan, mereka semua mundur dan pergi dengan cepat, bahkan banyak orang yang memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Inilah hal membosankan yang dilakukan organisasi Perang Merah untuk menunjukkan kekuatannya. Green Hotel memiliki 2 lantai. Saat ini, saat berdiri di luar hotel, melalui jendela, orang dapat mendengar suara yang datang dari ruang perjamuan di lantai 2. Ye Chong melangkah maju dan berjalan menuju pintu seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada penjaga di pintu, karena 2 beruang ini sudah cukup. Ketika dia melewati 2 beruang, kedua beruang itu menatap Ye Chong dengan ganas. Ye Chong, di sisi lain, menatap kedua beruang itu dengan dingin. Ada tekanan dan kejahatan di mata Ye Chong, yang telah dia latih dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, kedua beruang itu ketakutan. Kedua beruang itu menundukkan kepala seperti anak anjing, tidak berani menatap langsung ke arah Ye Chong. Ye Chong baru saja masuk dengan mudah, termasuk hotel. Hanya ada beberapa pelayan dari hotel itu sendiri, dan tidak ada seorang pun dari organisasi Perang Merah yang berjaga. Beberapa pelayan melihat Ye Chong masuk, meskipun mereka mengira dia berpakaian aneh, mereka tetap mengangguk pada Ye Chong. Lagi pula, ada 2 beruang yang menjaga di sana, jadi yang bisa masuk tentu saja bukan orang biasa. Mereka menerima begitu saja dan menganggap Ye Chong sebagai anggota organisasi Perang Merah. Ye Chong juga senang menyelamatkan banyak masalah. Dia berjalan lurus menaiki tangga tanpa ada yang menghentikannya di sepanjang jalan. Ketika Ye Chong berjalan ke pintu aula Yan Hui di lantai 2, hanya ada 2 anggota staf yang menjaga pintu. Ketika mereka melihat Ye Chong, mereka berpikiran sama dengan pelayan di bawah, mengira Ye Chong juga tamu hari ini. Salah satu dari mereka langsung menyapaku sambil tersenyum. Halo Pak, terima kasih sudah datang hari ini. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan membungkuk lagi, namun tidak menyingkir. Menurut adat, saat ini, Ye Chong harus memberikan hadiah yang dibawanya. Ye Chong hanya mengangguk dan langsung masuk. Kedua anggota staf itu tertegun sejenak. Mereka belum pernah bertemu pelanggan seperti itu sebelumnya. Ini terlalu tidak sopan dan tidak sopan. Masih bisakah kamu datang dengan tangan kosong? Staf dengan cepat menghentikan Ye Chong. Tuan, saya pikir Anda datang kali ini untuk memberkati pengantin baru. Iya, Tuan, saya ingin tahu berkah apa yang Anda bawa, tanya yang lain. Baru kemudian Ye Chong menyadari bahwa pihak lain meminta hadiah darinya.
Berkah, Ye Chong menyentuh hidungnya dan terkekeh. Kalau begitu aku akan bersikap lembut hari ini dan berusaha untuk tidak membunuh siapapun. Apa? Kedua anggota staf tertegun. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ye Chong sudah masuk. Ruang perjamuan sangat ramai dan ramai. Ruang perjamuan ini berukuran setengah lapangan sepak bola, dengan puluhan lentera kristal digantung di dalamnya, menerangi aula dengan cahaya yang cemerlang. Aula dipenuhi meja makan panjang, dengan beragam makanan khas setempat di atas meja, dan aromanya melimpah. Di tengah aula ada lantai dansa, sekarang ada banyak orang di dalamnya yang menari mengikuti irama musik. Ada juga beberapa orang yang mengobrol riang sambil minum anggur merah. Di depan aula terdapat panggung dengan band yang memainkan musik ceria. Ye Chong melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu ada di atas meja di depan. Ada seorang pemuda berpakaian sangat mewah, berusia sekitar 30 tahun, mengenakan setelan jas mewah, dan rambut merahnya disisir rapi. Dari rambutnya, Ye Chong juga tahu bahwa ini pasti tuan muda kedua Raja Setan Merah Adapalin. Harus saya katakan, dia agak mirip dengan putra sulung Adapalin. Namun, tuan muda tertua telah terbunuh karena terburu-buru. Di samping tuan muda kedua, berdiri seorang wanita Mao. Wanita ini bertubuh tinggi dan berpinggang ramping, mengenakan gaun berwarna putih tipis. Sebagian besar kaki putih panjangnya terlihat di luar gaun, dan di kakinya terdapat sepasang sepatu hak tinggi kristal berkilau. Kulit wanita ini seputih salju, wajahnya semakin halus, hidungnya mancung, matanya besar, bulu matanya panjang dan melengkung, serta rambut pirangnya ditata menjadi selendang yang indah. Wanita ini tak lain adalah Natasha dari keluarga Browning. Ye Chong sudah lama tidak bertemu Natasha, tak disangka, Natasha ternyata semakin cantik. Ini benar-benar transformasi perempuan. Natasha adalah wanita tertua dari keluarga Browning di negara Mao, dan memiliki hubungan dekat dengan Ye Chong. Awalnya, Ye Chong membunuh putra sulung Adapalin hanya untuk menyelamatkan Natasha. Namun, Ye Chong sangat terkejut. Setelah semua ini terjadi, mengapa Natasha kembali terlibat dengan organisasi Perang Merah? Saat ini, keduanya sedang bersulang bersama untuk tamu penting yang datang hari ini. Ada sedikit kerutan di wajah Natasha. Tampaknya Natasha tidak melakukannya secara sukarela. Di sisi lain, tuan muda kedua di sebelahnya tampak bersemangat. Ditambah dengan wajahnya yang berminyak, membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Ye Chong tidak berkata apa-apa, hanya menikmati makanan di sekitarnya sambil diam-diam mengamati Natasha dan tuan muda kedua. Di sisi lain, saya tidak tahu seberapa banyak mereka berdua minum. Natasha mungkin minum terlalu banyak dan perlu ke kamar mandi, jadi dia pergi sendirian. Ye Chong berjalan diam-diam dan mendatangi Natasha. Ye Chong berkata, "Natasha, menurutmu aku ini? Siapa? Tentu saja ini aku. Kenapa tidak?" Tidak peduli apa, Natasha masih sangat senang bertemu dengan seorang kenalan lama di sini. Meskipun dia mengatakan setiap hari bahwa dia akan membunuh Ye Chong untuk membalaskan dendamnya, dia sudah memiliki perasaan lain terhadap Ye Chong di dalam hatinya. Melihat Ye Chong saat ini, senyuman yang telah lama hilang muncul di wajah Natasha. "Natasha, apa yang terjadi? Mengapa kamu berkumpul dengan orang-orang dari organisasi Perang Merah?" tanya Ye Chong penasaran. "Hei, sulit dijelaskan dengan kata-kata," Natasha hendak menjawab ketika dia tiba-tiba gemetar. Dia tiba-tiba tersipu dan menjepit kakinya. "Baiklah, aku akan memberitahumu nanti, aku harus pergi ke toilet sekarang." Setelah mengatakan itu, Natasha hendak pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia masih mengerti Ye Chong dan berkata kepada Ye Chong, "Yah, kamu tidak boleh membuat masalah di sini, Ye Chong." Berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu bicarakan? Menurutmu aku ini siapa?" "Ye tua, itu saja. Apakah kamu bijaksana? Kenapa aku membuat masalah di sini?" Natasha ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan lari dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Awalnya, kepribadian Natasha seperti laki-laki, namun sebenarnya dia pemalu di depan Ye Chong, yang menunjukkan bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa di hatinya. Melihat kembalinya Natasha yang tergesa-gesa, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Namun,
Adegan antara dirinya dan Natasha telah dilihat oleh tuan muda kedua tak jauh dari situ. Apa-apaan ini? Natasha belum pernah tersenyum padaku sebelumnya. Tapi dia tersenyum pada bocah asing ini, dia sangat pemalu, siapa yang akan percaya kalau mereka baik-baik saja? Semakin dia memikirkannya, semakin marah tuan muda kedua itu. Dia menyipitkan matanya, memanggil kepala pelayan di sebelahnya, dan bertanya, siapa orang itu? Kepala pelayan itu menatap Ye Chong dan melihat bahwa pakaian orang lain tidak sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, tapi orang yang bisa masuk ke sini pastilah tamu kita. Biar saya selidiki, kata tuan muda kedua. Ya, pengurus rumah tangga bergegas keluar. Di sisi ini, tuan muda kedua tidak bisa menahan amarah di hatinya dan berjalan lurus menuju Ye Chong. Ye Chong memperhatikan bahwa tuan muda kedua sedang berjalan ke arahnya, tapi dia tidak menganggapnya serius dan mengambil segelas anggur merah. Tuan muda kedua berjalan ke arah Ye Chong dan memandang Ye Chong dengan tatapan arogan, "Wah, siapa kamu?" Ye Chong mengambil segelas anggur merah, menyesapnya dengan lembut, memandang tuan muda kedua dan tersenyum, "Nama saya Ye Chong. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda organisasi Perang Merah." "Devsky," kata tuan muda kedua. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya mengenal Anda, ini semua berkat saya bahwa Anda menjadi tuan muda." Faktanya, Devsky hanyalah anak haram Adapalin. Tuan muda asli organisasi Perang Merah adalah putra tertua Adapalin, Vegeta. Namun, setelah Vegeta dibunuh oleh Ye Chong, Adapalin hanya bisa melatih Devsky dan menjadikannya tuan muda yang baru. "Apa katamu?" kata Devsky dengan marah. Saat ini, pengurus rumah tangga sudah berlari, dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Devsky. Setelah mendengar ini, Devsky langsung menatap Ye Chong dengan marah. "Nak, namamu tidak ada dalam daftar sama sekali. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa kamu?" Sebenarnya, tidak peduli siapa Ye Chong, karena barusan sikap Tasya terhadap Ye Chong membuat Devsky tentu saja membenci Ye Chong. Pada saat ini, semua orang di sekitar mereka menjadi diam dan membentuk lingkaran, memandang Ye Chong dan Devsky. Ye Chong masih terlihat puas dan berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang, namaku Ye Chong, dan aku teman Natasha." Ketika Natasha disebutkan, Devsky menjadi semakin marah, menatap Ye Chong. "Nak, apa itu kamu di sini? Kamu sebaiknya memberitahuku dengan jelas, kalau tidak kamu akan tahu konsekuensinya." Ye Chong mengangkat bahu, "Untuk apa kamu di sini? Bolehkah membuat masalah?" Semua orang di sekitar tercengang, dari mana datangnya anak gila ini? Benar, bukankah dia sedang mencari kematian? Saya belum pernah mendengar ada orang yang berani menimbulkan masalah di wilayah organisasi Perang Merah. Semua orang berbisik, "Nak, kamu terlalu lancang. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani datang ke sini untuk membuat masalah, aku tidak akan pernah memaafkanmu," kata pengurus rumah tangga. Karena itu, pengurus rumah tangga hendak menelepon seseorang, tetapi dihentikan oleh Devsky. "Haha, apa-apaan ini? Ternyata dia sakit jiwa." Devsky mengejek, "Wah, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Sekarang jika kamu berlutut dan meminta maaf, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana jika aku tidak melakukannya, bukan?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum, "Brengsek, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak peduli apakah kamu teman Natasha atau bukan. Jika kamu tidak berlutut hari ini, aku akan memberimu makan beruang," kata Devsky. Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen, dan menyesap anggur merah lagi. Ketika Devsky melihat Ye Chong terdiam, dia mengira Ye Chong takut. "Nak, jika kamu ingin hidup, berlututlah dan minta maaf sekarang, lalu segera menghilang. Juga, jika kamu membiarkan aku melihatmu dan Natasha bersama lagi di masa depan, aku pasti akan membunuhmu," kata Devsky. Melihat Ye Chong masih tidak bergerak, pengurus rumah tangga berteriak, "Wah, kenapa kamu tidak berlutut?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya pikir kamu cukup menarik. Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada aku? Aku tidak akan membunuhmu." Setelah mendengar ini, semua orang di sekitar mereka tercengang. Saya tidak menyangka seseorang akan begitu berani dan berani menantang Devsky di sini.
Dan Devsky Ye sangat marah dan berteriak, "Nak, kamu mencari kematian, kemarilah, beri saya diskon untuk anggota tubuh anak ini," lalu lempar dia ke pintu untuk memberi makan beruang. Dev After G memberi perintah tersebut, belasan orang kuat segera muncul dari kerumunan. Ini adalah pengawal Devsky. Semua pengawal ini adalah prajurit tingkat Suan. Bagi orang biasa, masing-masing pengawal ini tampak seperti dewa perang. Tapi di depan Ye Chong, mereka hanyalah sekumpulan ikan dan udang busuk. Hanya beberapa suara bang 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 yang terdengar, dan dalam 10 detik, semua anak buah Devsky dirobohkan oleh Ye Chong. Melihat adegan ini, Devsky meludah, "Brengsek, nak, ternyata kamu punya beberapa keterampilan, kamu tidak tahu seberapa tebal salju di Beisan, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Dengan itu, Devsky mengepalkan tinjunya. Tubuhnya melintas dan dia menabrak Ye Chong. Tingkat budidaya Devsky ini tidak lemah, dan ia mewarisi bakat budidaya Adapalin. Terlebih lagi, setelah kematian Vegeta, Adapalin juga berusaha sekuat tenaga untuk melatih Devsky. Karena alasan ini, Devsky memperoleh banyak kekuatan Kido, secara langsung mendorongnya ke level prajurit tingkat bumi. Devsky adalah salah satu pemimpin terbaik di seluruh organisasi Perang Merah. Namun, Devsky tidak akan pernah membayangkan bahwa orang di depannya adalah seorang prajurit Tianji. Dia meninju wajah Ye Chong. Ye Chong hanya mengulurkan tangan dengan lembut dan memegang pergelangan tangan Devsky. Kemudian, dia dengan lembut mematahkannya, dan dengan sekali klik, tangan Devsky putus. Devsky berteriak dan menatap Ye Chong dengan ngeri. Dia ingin berlari kembali, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Ye Chong. Semua orang di sekitar menarik napas dan melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Kemudian, Ye Chong dengan santai mengusir Devsky, dan Devsky mengeluarkan suara pop, dan seekor anjing tersedak dan jatuh ke tanah, bersambung.